Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Khud aqidataka minal kitabi wa sunnati sahihah. Ambillah akidamu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar Al-Quran dan Sunnah dan berpegang teguh dengan keduanya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan bab al-jihad wal wala wal hukmu, tentang jihad, al-wala, loyalitas, dan masalah berhukum. Sudah kita bahas poin pertama sampai poin ketiga. Sahih? Betul enggak? Atau enggak tahu sama sekali? Lupa. Betul ya, sekarang poin keempat. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, man huwal wali, siapa itu wali. Ini masih ada kaitan dengan tadi al-wala. Ya, al-wala itu masdarnya istilahnya, kemudian al-wali. Siapa itu wali? Yang dimaksud siapa itu wali Allah. Kata beliau, al-wali huwal mu'min at-taqi. Wali Allah adalah yang beriman dan yang bertakwa. Qala ta'ala, Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut pada diri mereka, tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini dengan terang, dengan jelas mendefinisikan siapa wali Allah yang sebenarnya. Jelas ayatnya, alladzina amanu
wa kanu yattaqun, yang beriman. Beriman dengan 6 rukun iman. Di antaranya beriman kepada Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah, akidahnya sahihah, ya, tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak menyimpang dari akidah salaf, itu yang dinamakan sebagai wali Allah. Dan dia juga bertakwa. Takwa yaitu melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Terang benderang definisi wali Allah seperti yang difirmankan langsung oleh Allah. Meskipun demikian, sangat disayangkan banyak dari kaum muslimin yang mereka salah ataupun mereka tidak paham siapa wali Allah. Ya, bahkan yang paling parah, orang gila dikatakan wali. Ya, naudzubillahi min dzalik. Yang pertama tadi, alladzina amanu, syaratnya beriman kepada Allah. Ya, kemudian yang kedua, wa kanu yattaqun, bertakwa. Takwa tadi melaksanakan perintah Allah, di antaranya mendirikan salat, wa aqimus salat, itu perintah Allah. Ciri wali Allah, salat 5 waktu. Orang gila bisa nggak salat 5 waktu? Hah? Ya, sekali lagi, ini adalah pemahaman yang sesat, menyesatkan. Kalau Anda yang mengatakan, oh itu wali Allah, wali majdzub. Majdzub itu maknanya dicabut, yaitu dicabut akalnya. Naudzubillahi min dzalik. Mau antum jadi wali tapi gila? Hah? Naudzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi, wali murid iya, ya, namun wali Allah mustahil orang gila jadi apa? Wali Allah. Ya, karena sekali lagi Allah mensyaratkan walinya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan ini juga yang ditegaskan oleh Rasul dalam Sahih Bukhari, dalam hadis Al-Wali dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasul SAW bersabda, Allah berfirman dalam hadits qudsi, man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, kata Allah, aku mengumumkan perang kepadanya. Kemudian Allah menjelaskan siapa walinya. Ini hadis menguatkan Al-Quran tadi tentang siapa wali Allah. Kata Allah, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang lebih aku cintai dibandingkan yang aku wajibkan kepadanya. Mimma iftaratu alaih. Ciri wali Allah melaksanakan perintah Allah. Kalau ada wali tapi nggak mau sholat, kalau Ramadan nggak mau puasa, itu wali syaitan, bukan wali Allah. Sekali lagi, Allah yang menjelaskan dalam ayat kursi siapa walinya. Itu tadi syaratnya melaksanakan kewajiban. Orang gila jelas tidak mungkin bisa melaksanakan apa? Ya, padahal mereka paham syarat-syarat wajibnya sholat harus apa? Berakal. Ya, wajib berakal kalau melaksanakan apa? Kewajiban-kewajiban perintah Allah tadi. Bagaimana orang gila dikatakan wali sedangkan syarat sahnya ibadah saja sudah tidak apa? Terpenuhi. Maka sekali lagi ini yang harus disampaikan kepada umat. Yang namanya wali gak ada yang gila. Wali itu yang beriman, bertauhid, beribadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Seandainya pun dia berakal, tapi kerjaannya mondar-mandir di kuburan keramat, ya, berbuat kebid'ahan, pastikan dia bukan wali Allah, meskipun bisa terbang tiap detiknya. Ya, sebagaimana kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah,
Ya, seandainya ada yang bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, fala taghtarra bihim. Jangan tertipu dengan mereka. Hatta tandur kaifa ittiba'ul kitabi wa sunnah. Bagaimana itibaknya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka sekali lagi, syarat orang itu jadi wali Allah, beriman, bertakwa. Dan tidak ada disyaratkan harus punya kesaktian, harus punya hal-hal yang luar biasa atau yang dikatakan dengan al-karamah. Ya, karamah ini seperti bonus yang Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan. Tidak semua wali Allah punya hal-hal yang luar biasa tadi. Bahkan dikatakan para sahabat kita yakini mereka semua wali Allah karena mereka beriman, bertakwa. Allah memuji mereka dalam banyak ayat, Rasul memuji juga dalam banyak hadis. Mereka wali-wali Allah. Ya, namun nggak semua para sahabat dikisahkan ada karamahnya. Sebagian iya. Bahkan ada yang mengatakan karamahnya para tabi'in lebih banyak daripada para sahabat. Bukan karena keutamaan para tabi'in dibandingkan sahabat, tapi ini seperti bonus atau pahala yang dipercepat oleh Allah. Para sahabat pahalanya lebih banyak di akhirat. Ya, para sahabat sebagian mereka memiliki karamah, namun nggak semuanya, meskipun semuanya wali Allah. Contoh, ya, seorang sahabat yang bernama Safina, seperti yang pernah kita kisahkan, pernah terdampar di sebuah pulau. Kemudian didatangi seekor harimau, namun tidak memangsa, menyakiti, mengganggunya sama sekali, bahkan mengarahkannya ke luar, menuju ke tempat yang lebih aman. Ini karena sekali lagi beliau wali Allah. Bahkan dikatakan ketika bertemu dengan harimau atau singa tersebut, beliau mengatakan, ana Safina maula Rasulullah SAW. Aku adalah Safina, maula, pembantu Rasulullah SAW. Yakin beliau wali Allah. Kisah ini disampaikan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Hikam. Dan Imam Al-Lalikai, yang bermadzhab Syafi'i yang hidup di abad 5 Hijriah, punya kitab akidah judulnya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Jilid yang terakhir khusus tentang karamah wali-wali Allah. Tapi nggak ada yang gila di situ. Nggak ada wali Ahlussunnah yang gila kecuali ahlul bidah. Naudzubillahi min dzalik. Intinya sekali lagi, para sahabat tabi'in, mereka wali-wali Allah, sebagian mereka punya karamah. Makanya sekali lagi syarat menjadi wali Allah, sebagaimana kata Allah tadi, cukup beriman, bertakwa. Yang beriman, bertakwa dialah wali Allah, sesuai dengan tingkatan keimanan dan ketakwaan. Tidak sama istilahnya kewalian mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada disyaratkan harus punya hal-hal yang luar biasa tadi. Demikian sebaliknya, nggak mesti yang punya hal-hal yang luar biasa itu dikatakan wali Allah. Buktinya apa? Dajjal punya hal yang luar biasa, bisa menghidupkan orang yang mati dengan seizin dari Allah, bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Apakah Dajjal wali Allah? Tidak, meskipun punya hal-hal yang luar biasa. Bahkan jelas Rasul mengatakan dia kafir. Di antara kedua matanya ada tulisan kafar atau kafir, meskipun dia punya hal yang luar biasa. Makanya umat harus melek. Kalau ada yang berhalusinasi, bercerita dongeng, nenek moyangnya punya kesaktian, anaknya bisa terbang sampai menembus atap rumah sampai jebol misalnya, katanya bisa memadamkan api neraka jahanam, naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi, ini bukan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tadi perbuatannya sudah khurafat ataupun
banyak berdusta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kerjaannya syirik wal bidah. Ya, ini sekali lagi jelas bukan wali Allah. Ya, harus betul-betul dipahamkan bahwasanya wali Allah yang beriman dan bertakwa. Kemudian juga seandainya kita tahu fulan wali Allah, seandainya ya, sikap kita juga tidak boleh apa? Berlebihan. Ya, sampai tempat duduknya dicium-cium. Ya, bahkan tempat apa? Naudzubillah min dalik. BAB-nya juga dikeramatkan. Naudzubillah. Ya, sekali lagi, ya, ini sesat, menyesatkan, mengarah kepada kelakuan kaum Nabi Nuh alaihissalam yang merupakan sebab ya munculnya kesyirikan pertama di atas muka bumi. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa ya'uqa wa nasra. La tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian meninggalkan sesembahan kalian, jangan meninggalkan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasrah. 5 nama orang soleh yang dikultuskan, dikeramatkan dan disembah oleh kaum Nabi Nuh alaihi assalam. Ya, sekali lagi, seandainya pun ya dia wali Allah, harus ditempatkan pada tempatnya, tidak boleh sampai dituhankan ya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Kemudian disampaikan di sini sabda Rasul, wa qala sallallahu alaihi wasallam, innama waliyyi Allahu wa salihul mu'minun atau wa salihul mu'minin. Hadis ini sebetulnya sambungan dari hadis yang sebelumnya. Poin ketiga, inna ala bani fulan laisu bi auliyai. Sesungguhnya keluarga Bani Fulan itu bukan wali-waliku. Ini berkaitan dengan makna loyalitas. Dalam Islam sudah ada panduan yang paten. Kita wajib mencintai, yaitu tadi, yang beriman bertakwa, yang di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Wajib kita mencintainya karena Allah. Ya, kita mencintai seorang mukmin bukan karena kedudukannya, bukan karena fulusnya, bukan karena kita ada kemaslahatan, keuntungan. Ya, kalau berteman dengannya tidak. Ya, semata-mata lillah, ya fillah. Kata Rasul SAW, ausaku oral iman al-hubbu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan cinta karena Allah. Kita mencintai si fulan karena Allah, karena dia beriman, bertauhid, dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW, di atas akidah salaf kita cintai. Meskipun dia orang yang paling miskin, yang paling rendah status sosialnya, kita wajib mencintainya karena Allah. Sebaliknya, meskipun dia kaya raya, punya kedudukan, punya jabatan yang tinggi, namun dia perbuatannya syirik, ya bid'ah, maka wajib untuk kita apa? Menjauh darinya. Ada al-bara, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk usul ahli sunnah, prinsip ahli sunnah, cinta dan benci karena Allah. Makanya kalau antum baca kitab-kitab akidah ulama salaf, diantaranya akidah salaf ashabul hadis, alamatu ahli sunnah, tanda ahli sunnah, hubbuhum li a'immati sunnah, cintanya mereka kepada ulama-ulama ahli sunnah, dan bughduhum li ahlil bid'ah, dan bencinya mereka kepada ahlil bid'ah. Ya, sekali lagi, ini prinsip ahli sunnah. Kalau kita mengaku ahli sunnah, harus paham wala dan bara itu di atas akidah salaf. Yang di atas akidah salaf kita hormati, kita cintai. Ya, namun yang di atas akidah alil bid'ah, menyimpang dari akidah salaf, wajib untuk kita benci. Meskipun satu alma mater dengan kita, meskipun satu kabilah dengan kita. Ya, ini Rasul mengatakan mereka keluarga fulan bukan wali-waliku. Kata para ulama, yang dimaksud di sini adalah
kerabat-kerabat beliau yang kafir, Abu Thalib, Abu Lahab, meskipun satu nasab, namun kalau di atas kesyirikan, kekafiran, bukan wali-waliku kata Rasul, bukan orang yang aku cintai, bukan orang yang aku muliakan. Namun kata Rasul, waliku adalah Allah, aku mencintai Allah, dan juga waliku adalah orang-orang yang soleh dari orang-orang yang beriman. Ini patokannya. Meskipun sudah pernah kita sampaikan, orang itu mengaku keturunan Nabi, meskipun juga kita keturunan siapa? Nabi Adam alaihi salam. Seandainya sudah kita katakan ya ente keturunan Nabi Muhammad, karena punya sertifikat, akta notaris apalah sudah, stempelnya mungkin ribuan sudah, ambil itu sudah. Tapi kita nggak tertipu dengan apa? Nasabnya. Kalau amalnya, keyakinannya, perbuatannya menyimpang dari akidah salaf, dari tauhid dan sunnah Rasulullah SAW, itu Rasul yang mengajarkan. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu. Barang siapa yang lambat amal perbuatannya, tidak bisa dipercepat oleh nasab keturunannya. Meskipun Abu Thalib, Abu Lahab dekat kekerabatannya dengan Rasul, namun Rasul berlepas diri dari mereka. Bahkan di akhirat mereka kekal di dalam api neraka, nggak ada manfaatnya. Nasab keturunan tanpa iman dan al-amal as-saleh. Demikian pula keturunan-keturunan yang sudah berabad-abad lamanya, nggak ada manfaatnya bangga dengan nasab keturunan Nabi. Kalau amalnya jauh dari sunnah Rasul SAW, menyimpang dari akidah Rasul SAW. Dan ini yang harus juga dipahamkan kepada umat Islam. Jangan tertipu dengan orang-orang yang mengaku keturunan Nabi SAW, kalau memang amalnya syirik, bid'ah, menyimpang dari ajaran Rasul dan para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang mengajarkan demikian. Yang Rasul cintai solihul mu'minin. Wali, kata Rasul, waliku adalah Allah, aku mencintai Allah, dan aku mencintai solihul mu'minin, orang yang soleh. Apa makna sholah? Amal soleh, ikhlas dan ittiba. Adapun yang syirik, amalnya, keyakinannya, apalagi tadi bisa mengaku katanya memadamkan neraka. Naudzubillah min dzalik. Rasul saja yang mereka klaim kakeknya, nenek moyangnya takut dengan neraka, kok ini malah nantang naudzubillah min dzalik. Ainal ukul. Kalau masih ada yang membenarkan, naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, Rasul saja banyak berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam. Setiap salat Rasul membaca doa tersebut. Ini ngaku keturunan Rasul, katanya wali, bisa memadamkan cahaya neraka. Dia disuruh masuk surga nggak mau, ceritanya gitu, dongengnya gitu. Ini wali fulan, Habib fulan, dia disuruh masuk surga nggak mau. Kenapa? Karena teman-temannya masuk di neraka. Kemudian si fulan, wali tersebut, mengancam neraka. Keluarkan teman-temanku, kalau enggak aku mau masuk, nanti kamu akan padam. Ada orang yang ngomong seperti itu dari orang yang ngaku keturunan Nabi SAW. Naudzubillah. Ini yang dikatakan wali. Naudzubillah. Sekali lagi, seorang muslimah diberi panduan Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf, dikasih akal yang sehat. Ini sekali lagi jauh ucapan tersebut, ucapan orang tersebut jauh dari Quran Sunnah, dari ucapan sahabat, bahkan jauh dari akal yang akal yang sehat. Naudzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi yang kita cintai orang-orang yang soleh dari orang-orang yang beriman. Siapa yang soleh? Yaitu tadi yang ikhlas dalam ibadah, yang bertauhid, dan dia ittiba kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Kemudian bab berikutnya atau poin berikutnya yang kelima, bimadza yahkumul muslimun. Ini bab ini ada 3 bagiannya, masalah jihad, masalah loyalitas, dan masalah berhukum. Dan 3-tiganya ini ya termasuk garis pembeda antara ahlu sunnah wal jamaah dakwah salafi al-firqatun najiyah dengan kelompok harokah ataupun kelompok khawarij ataupun kelompok teroris. Ya seperti yang sudah kita sampaikan dari awal, masalah jihad beda jihadnya ahlu sunnah dakwah salafiyah dengan jihadnya kelompok harokah, kelompok ikhwan muslimin, kelompok khawarij. Kalau mereka jihadnya ya tanpa ilmu, tanpa ittiba'us sunnah, dakwah salafiyah mereka jihadnya di atas al-ilmu. Ya, Ahlussunnah mengatakan ketika kaum muslim dalam keadaan lemah tidak ada jihad dengan pedang karena mengikuti Rasul ketika di kota Mekah. Adapun mereka yang penting sikat, yang penting ngebom, yang penting perang. Naudzubillah min dzalik. Jihadnya bid'ah, sedangkan jihad Ahlussunnah dakwah salafiyah jihad ala sunnah. Ya, dalam masalah wala wal bara, kalau kelompok harokah, kelompok ikhwan muslimin, kelompok khawarij, tokoh mereka sesesat apapun, ya kalau satu golongan dengan mereka, mereka bela mati-matian. Contoh Sayyid Qutb, ya tokoh kelompok ikhwan muslimin, kesesatannya mungkin tidak bisa dihitung dengan jari-jari ini. Dia punya akidah wahdatul wujud. Dalam tafsirnya surat Al-Ikhlas, ya. La aqul wallahu ahad artinya la maujud ilallah, enggak ada yang wujud kecuali wujudnya Allah. Itu tafsirnya Sayyid Qutb, tafsir wahdatul wujud. Dia mengatakan Al-Qur'an makhluk, Al-Qur'an sun Allah. Ya kata Sayyid Qutb, Al-Qur'an adalah buatannya Allah, produksinya Allah, alias Al-Qur'an ciptaannya Allah. Dia mengatakan Muawiyah, Amr bin As ketika bertikai dengan Muawiyah dan Amr bin As ketika bertikai dengan Ali menggunakan kecurangan, kemunafikan, kedustaan, mencela sahabat Rasulullah SAW, mencela Nabi Musa alaihissalam dengan mengatakan Nabi Musa sosok yang suka naik pitam. Nabiullah dikatakan demikian. Dia juga mencela kekhalifahan Utsman bin Affan, mengatakan kekhalifahan Utsman bin Affan itu adalah masa tenggang antara kekhalifahan Abu Bakar Umar dan masa Ali. Artinya nggak menganggap faedah dari kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Demikian pula dia mentakwilkan istawa dengan istaula, menguasai. Kemudian dia juga punya pemikiran takfir, bahwasanya masyarakat yang ada sekarang masyarakat jahiliyah, mereka telah murtad dari la ilaha illallah. Luar biasa kesesatan, bahkan tadi ada ucapan-ucapan yang kufurnya. Meskipun demikian masih dibela mati-matian oleh kelompok harokah. Wala dan baroknya bukan lillah wa fillah, namun karena apa? Tadi satu golongan, karena satu alma mater seterusnya. Namun Ahlussunnah tidak. Ya, siapapun yang menyimpang dari akidah salaf, dari manhaj salaf, maka wajib untuk jauhi, dibara. Sebagaimana kata Abu Bakar Ibnu Iyash dari ulama salaf. Ini insyaallah sudah kita sampaikan waktu yang lalu. Ada yang masih ingat ucapan Abu Bakar bin Iyash tentang siapa itu Sunni atau Salafi? Nah, ada yang masih ingat enggak? Bismillah. Nah, enggak ada? Pura-pura enggak tahu? Atau masih ngantuk? Nah, yang nyatat pun enggak ada. Anak kira rebutan, anak Ustaz, nah, ternyata
Nah, ada nggak? Nggak apa-apa, sudah nyontek, sudah open book, sudah nggak apa-apa. Hah, nggak ada. Abu Bakar Ibnu Iyyash rahimahullah ta'ala. Beliau berkata ketika ditanya manis sunni, siapa itu sunni atau salafi? Beliau mengatakan alladzi lam yaghdab idza dzukiratil ahwa, atau idza dzukiratil ahwa lam yaghdab li syai'in minha. Alladzi idza dzukiratil ahwa lam yaghdab li syai'in minha. Sunni salafi adalah orang yang tidak membela sama sekali kebid'ahan atau hawa nafsu atau kesesatan. Itu cirinya. Ya, wala dan baroknya lillah wa fillah. Paham belum? Ya, ini namanya hizbiyah. Cinta dan benci karena golongan, karena satu alma mater, karena satu pondok, karena satu universitas, karena satu perguruan tinggi. Masya Allah, ya, naudzubillahi min dzalik. Meskipun jelas postingannya sesat, dibela mati-matian karena satu alma mater. Naudzubillah, ini namanya hizbiyah. Ini namanya tadi menyimpang dari ajaran prinsip Ahlus Sunnah. Salafi Sunni itu tidak membela kesesatan, kebid'ahan. Kalau sudah jelas, meskipun itu ustadznya, wajib untuk apa? Disalahkan, bukan malah apa? Dibela mati-matian. Naudzubillahi min dzalik. Apalagi sampai ucapannya kufur akbar misalnya. Tidak boleh untuk dibela kesesatannya tersebut. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian bagian yang ketiga, ini juga garis pemisah antara dakwah salafiyah dengan dakwah harokiyah, dakwah irhabiyah, teroris, ataupun khawarij. Masalah berhukum dengan selain hukum Allah. Kita baca dulu ucapan Syekh Muhammad bin Jamil Zino, nanti akan kita agak terperinci dikit penjelasannya. Kata beliau, bimadza yahkumul muslimun, dengan apa kaum muslimin berhukum. Kata beliau, yahkumul muslimun bil Qur'ani wal hadisis sahih. Kaum muslimin wajib berhukum dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Dalilnya sangat banyak, diantaranya qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Berhukumlah di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Rasul SAW bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Ini poin sama juga dengan kelompok harokah, mereka juga mendengungkan wajib berhukum dengan apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Cuma bedanya apa? Yang pertama bedanya, kalau Ahlus Sunnah mengatakan berhukum dengan hukum Allah, berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah, itu dalam semua bidang kehidupan. Mulai dari akidah, ibadah, metode dakwah, cara berpakaian, masalah muamalah, semua bidang kehidupan manusia wajib dihukumi dengan hukum Allah. Adapun kelompok harokah ataupun kelompok khawarij, mereka mengatakan, meskipun mungkin dengan istilahnya lisanul hal, yang wajib dihukumi dengan hukum Allah hanyalah masa pemerintahan. Pemerintah wajib berhukum dengan hukum Allah. Mereka lupa, mereka sendiri tidak berhukum dengan apa? Hukum Allah. Contohnya apa?
Dalam masalah misalnya wala wal barok tadi, Rasul menghukumi yang salah tidak boleh apa? Dibela. Bahkan dalam hadis Sahih Muslim, la'anallah man awa muhdisan atau muhdasan. Allah melaknat orang yang mendukung, membela kebid'ahan atau yang berbuat kebid'ahan. Sedangkan mereka apa? Ya, kumpul-kumpul dengan apa? Semua kelompok sesat bisa bergabung dengan apa? Mereka. Yang penting satu visi misi dengan mereka. Naudzubillah min dzalik. Itu sudah nggak berhukum dengan hukum Allah. Karena apa? Dalam otak mereka hukum itu hanya berkaitan dengan apa? Pemerintah. Masalah akidah mereka nggak berhukum dengan hukum Allah. Contoh tadi, tokoh mereka Said Qutb, ya, akidahnya wahdatul wujud, akidahnya Al-Quran makhluk. Mereka apa? Nggak terpikir dalam benak mereka hukum Allah itu meliputi semua bidang kehidupan. Dalam masalah tauhid uluhiyah wajib berhukum dengan hukum Allah, wajib mengesahkan Allah dalam ibadah. Tapi tokoh mereka Hasan al-Banna kelakuannya mengkeramatkan kuburan, khurafat, tokoh-tokoh mereka ini luar biasa banyaknya. Kenapa tadi? Dalam akidah mereka nggak membayangkan harus berhukum dengan hukum Allah. Padahal Allah berfirman dalam surat Yusuf, ya sahibai sejeni a'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amaro alla ta'budu illa iya. Wahai dua temanku yang di penjara, kata Nabi Yusuf, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Tidaklah yang kalian ibadahi selain Allah kecuali nama-nama yang kalian karang-karang sendiri, yang dikarang-karang oleh nenek moyang kalian yang tidak Allah turunkan keterangan padanya. Kemudian ini intinya, kata Nabi Yusuf alaihissalam, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kemudian beliau menjelaskan apa hukum Allah dalam redaksi ayat ini, inil hukmu illa lillah amaro alla ta'budu illa iya. Allah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini yang dinamakan hukum Allah. Dalam akidah wajib berhukum dengan hukum Allah. Adapun mereka tidak. Ya, mereka menyempitkan hukum itu hanya pada hukum rajam, hukum potong tangan, hukum kisos. Pemerintah wajib berhukum dengan hukum Allah. Mereka tidak apa? Paham, tidak sadar kalau mereka juga harus berhukum dengan hukum Allah. Seperti juga dalam jihad tadi, Rasul mencontohkan jihad harus dengan apa? Persiapan yang matang, kekuatan yang mumpuni. Bukan asal jihad, itu jihad yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini beda yang sangat terang benderang antara dakwah salafiyah dengan dakwah kelompok pergerakan haroka, kelompok khawarij, kelompok ikhwan muslimin, teroris. Mereka menyempitkan hukum hanya pada hukum pemerintahan, yang lain tidak. Contoh juga dalam metode dakwah, jelas-jelas dalam Al-Quran, kan mereka mengatakan wajib berhukum dengan hukum Al-Quran. Sekarang kita katakan dalam metode dakwah, Al-Quran sudah menjelaskan bagaimana dakwah para nabi, para rasul. Bagaimana Allah mengkisahkan dakwah para nabi, para rasul untuk kita teladani. Apa dakwah para nabi, para rasul yang paling utama? Dakwah kepada apa? Tauhidul uluhiyah. Seperti tadi dalam kisah Nabi Yusuf, amaro alla ta'budu illa iya. Ini hukum Allah. Ini metode dakwah sesuai dengan hukum Allah. Memprioritaskan dakwah kepada mereka tidak. Prioritas dakwah mereka apa? Jihad. Prioritas dakwah mereka politik. Prioritas dakwah mereka akhlak. Dan semisal dengannya. Mereka melupakan atau mereka
tidak mau mengikuti hukum Allah dalam metode dakwah yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Ahlus Sunnah mengatakan wajib berhukum dengan hukum Allah dalam semua bidang, di antaranya dalam metode dakwah. Hukum Rasul dalam metode dakwah jelas ketika Rasul mengutus Mu'ad bin Jabal, innaka ta'ti qauman ahla kitab falyakun awwala ma tad'una syahadatu alla ilaha illallah. Jadikan wahai Mu'ad dakwamu pertama kali di negeri Yaman tentang la ilaha. Ini hukum Allah, hukum Rasul. Dalam metode dakwah harus memprioritaskan dakwah kepada tauhid, bukan yang lainnya. Kalau memprioritaskan dakwah kepada yang lain berarti tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini pembeda yang pertama. Meskipun dalam satu kata sepakat wajib berhukum dengan hukum Allah dan Rasul, tapi dalam prakteknya ada banyak perbedaan. Paham dong? Yang kedua bedanya, ini yang kita akan lebih prioritaskan lagi. Kalau ahlu sunnah, ulama salaf, ketika mendapati orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak langsung dikafirkan secara mutlak. Ya, beda dengan kelompok khawarij, kelompok teroris yang mengatakan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir secara mutlak tanpa perincian sama sekali. Kalau tidak salah pernah kita sampaikan di sini juga, kalau di rumah anak ada buku kafir tanpa sadar, ya ada statement kalau negara tidak berhukum dengan hukum Allah, presidennya kafir, MPR-nya, DPR-nya, menterinya, aparat keamanannya yang ikut memilih semuanya kafir, ya dengan dalil katanya Al-Maidah 44, wa malam yahkum bima anzalallah faulika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Dan ini yang kita isyaratkan tadi akan kita sedikit perjelas, dan alhamdulillah sudah pernah kita tulis ya di internet ataupun di medsos kita, dan alhamdulillah juga kita sudah kumpulkan dalam buku yang sudah kita bagikan kepada sebagian antum mungkin, Menyelami Samudra Kalimat Tauhid, ya di edisi yang edisi yang keempat. Ini kita banyak membahas masalah yang satu ini dalam pembahasan pembatal keislaman yang keempat. Ini kita mau sedikit nukilkan, semoga ada manfaatnya, karena ini salah satu garis pembeda antara Ahlus Sunnah dan kelompok Al-Khawarij. Bismillah. Sudah ada belum? Dua menit lagi. Ya, sambil nunggu kita, kalau mungkin yang punya buku ini atau mungkin di internet ada, ini silakan lihat pembatal keislaman yang keempat. Barang siapa yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi lebih sempurna dari petunjuk beliau, atau bahwa selain hukum beliau lebih baik daripada hukum beliau, seperti yang mendahulukan hukum para tauhid atas hukumnya, maka dia kafir. Kemudian kita beri penjelasan agak panjang di sini pembahasannya. Insya Allah kita akan sedikit ringkas, ya, karena ini sekali lagi garis pembeda antara dakwah salafiyah dengan dakwah harokiyah. Insya Allah kita lanjutkan setelah azan nanti. Wallahu ta'ala alam. Taib, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Dalam pembatal keislaman yang dibahas oleh para ulama, di antaranya kalau meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah dan Rasul. Yang meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah dan Rasul, maka dia kafir. Kalau ada yang mengatakan hukum barat itu lebih baik daripada hukum Islam, maka ini yang kafir. Meskipun ini masih hukum secara umum, bukan menunjuk hidung si B si C-nya. Ya, karena ada sudah perincian lebih panjang lagi.
Kita mau bacakan sedikit. Yang pertama, syubhat khawarij atau teroris sepanjang masa. Apa itu? Kita nukilkan di sini ucapan Imam Al-Ajurri dalam kitab Asy-Syariah. Beliau berkata, di antara syubhat khawarij adalah kegagalan paham mereka tentang firman Allah Al-Maidah 44 tadi. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu orang kafir. Mereka kelompok khawarij membacanya bersama dengan firman Allah, surat Al-An'am ayat ke-1, summal ladzina kafaru birabbihim ya'dilun. Namun orang-orang kafir itu mempersekutukan Allah dengan Tuhan mereka. Kata khawarij, apabila mereka atau khawarij ketika melihat seorang hakim atau pemimpin yang tidak berhukum dengan kebenaran, alias mengganti hukum Allah dengan hukum manusia, maka orang-orang khawarij berkata, orang ini telah kafir, dan barang siapa yang kafir, maka dia telah mempersekutukan Tuhannya. Maka menurut khawarij, para pemimpin-pemimpin itu adalah orang-orang musyrik. Sekali lagi, rumusnya kelompok khawarij yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir, musyrik secara mutlak. Paham? Nah, dan ini sampai detik ini masih ada, dan sudah kita isyaratkan tadi bukunya tadi. Nah, kemudian Imam Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah berkata, khawarij berhujjah dengan firman Allah Al-Maidah 44. Itu senjata mereka untuk mengkafirkan setiap pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Padahal mereka gagal memahami ayat tersebut atau sesat penafsiran mereka. Nanti akan kita bahas tafsir ulama salaf. Kata Al-Qadhi Abu Ya'la, menurut khawarij, dohirnya dalil itu mengharuskan pengkafiran para pemimpin-pemimpin yang dolim. Dan ini adalah perkataan khawarij. Kata Imam Al-Qadhi Abu Ya'la, orang yang menggunakan Al-Maidah 44 untuk mengkafirkan pemimpin yang dolim, itu sekali lagi kelakuan perkataan siapa? Al-Khawarij. Kemudian kita sampaikan juga ucapan ulama yang lain. Cuma itu ringkasnya. Kemudian yang kedua kita mau sampaikan tafsir salafus saleh tentang Al-Maidah 44. Yang pertama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang dinukil oleh banyak para ulama dalam kitab-kitab tafsir atau kitab akidah. Beliau mentafsirkan Al-Maidah 44 dengan mengatakan kufrun duna kufrin. Ini ada banyak ungkapan-ungkapan beliau, namun intinya sama, kekafiran dalam ayat tersebut kufur kecil. Kufrun la yang kulu anil millah, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari apa? Al-iman, al-Islam. Ini bedanya dakwah salafiyah, seperti namanya, dakwah yang menyeru kepada pemahaman salaf, di antara para sahabat, di antara dalam menafsirkan Al-Quran. Tidak sebagaimana khawarij, mereka tafsirkan sendiri. Salaf mengatakan faulaika humul kafirun, dalam ayat tersebut itu kufur kecil. Faham? Kita bawakan juga ucapan Tawus atau bin Abi Rabah dari kalangan tabi'in, juga sama, faulaika humul kafirun, dalam ayat tersebut kufrun duna kufrin, kufur kecil. Faham dong? Jadi kalau ada dai atau ustadz membawakan Al-Maidah 44 dengan statement tadi yang berhukum dengan selain hukum Allah kafir secara mutlak, itu perkataan khawarij menyelisihi tafsir ulama salaf dari kalangan sahabat maupun tabi'in. Kemudian berikutnya perincian hukum orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin, yang benar bahwa berhukum dengan selain hukum Allah mencakup dua bentuk kekufuran. Kufur kecil dan kufur besar sesuai dengan keadaan orang tersebut. Apa perinciannya? Yang pertama, apabila dia masih meyakini wajibnya berhukum dengan hukum Allah pada suatu kejadian misalnya, namun dia menyimpang dari hukum Allah dalam keadaan maksiat,
beserta keyakinannya bahwa dia berhak mendapat sanksi, maka ini kufur kecil. Ya, kalau dia mengatakan iya saya salah sebetulnya, ya, cuma gimana lagi, ya, karena kalau saya nggak berhukum dengan hukum ini saya dipecat nantinya. Paham? Dia meyakini dia mendapat apa? Dosa, tapi tadi motivasinya urusan dunia. Paham dong? Maka kata Ibnu Qayyim itu kufur kecil. Namun jika dia meyakini tidak wajib berhukum dengan hukum Allah dan bahwasanya dia diberi pilihan ya antara berhukum dengan hukum Allah dengan hukum yang lainnya, dan dia meyakini itu hukum Allah tapi dia ya mengatakan halal berhukum dengan yang lainnya, maka orang itu kufur besar. Ya, atau dia meyakini hukum berat tadi lebih baik daripada hukum al-Islam, itu juga sama. Atau yang mengatakan hukum Islam sudah kadaluarsa, ini juga sama, kufur besar. Ini masih hukum secara mutlak umum, bukan perorangannya. Dan ini dikuatkan lagi oleh Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah dalam Syarah Aqidah Thahawiyah. Beliau berkata, di sini wajib untuk kita berpikir secara cemerlang bahwa berhukum dengan selain hukum Allah terkadang bisa menjadi kufur yang mengeluarkan dari Islam, dan terkadang bisa menjadi maksiat besar atau kecil, atau bisa jadi kufur majazi atau kufur kecil sesuai dengan keadaan orangnya. Kemudian beliau perinci, yang pertama, bila dia meyakini bahwa berhukum dengan selain hukum Allah itu tidak wajib, dan bahwa dia diberi kebebasan untuk berhukum dengan selainnya, ya, atau dia menghina hukum Allah dan dia tahu padahal dia yakin itu hukum Allah, maka ini kufur besar. Yang kedua kata beliau, bila dia meyakini wajibnya berhukum dengan hukum Allah dan dia mengetahuinya di suatu kejadian tertentu, namun dia berpaling darinya, ya, bersama dengan pengakuannya bahwa dia berhak mendapat sanksi, maka orang ini telah berbuat maksiat. Ya, sekedar berhukum dengan selain hukum Allah, ya, dengan ya keyakinan dia salah, itu maksiat, tidak mengeluarkan dari al-Islam. Dan jika dia tidak mengetahui hukum Allah dalam permasalahan tersebut, padahal dia sudah mengerahkan daya upayanya untuk mengetahui hukum Allah dan dia pun salah, maka orang ini dianggap mujtahid yang salah dan baginya satu pahala serta kesalahannya itu diampuni. Ini bedanya dakwah salafiyah yang memperinci orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Beda dengan khawarij yang langsung mengatakan orang itu murtad, keluar dari al-Islam. Kemudian pernah beberapa tahun yang lalu kita membantah sebagian statement atau salah satu statement yang viral waktu itu di medsos yang kita lihat berhak untuk dibantah, yaitu ucapan syirik rububiyah yang paling besar yang berbahaya, kurang lebih seperti itu, adalah mengganti hukum Allah dengan hukum yang lain. Ada statement syirik rububiyah yang paling berbahaya di zaman ini adalah mengganti hukum Allah dengan hukum yang lain. Ya, ini sebetulnya bau-baunya kemana? Sama dengan khawarij tadi yang mengatakan berhukum dengan selain hukum Allah kufur besar. Bahkan dikatakan syirik rububiyah yang paling besar. Ya, maka kita bantah waktu itu diantaranya kata para ulama, seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau ada orang mengganti hukum Allah dengan hukum yang lain dan dia meyakini itu sebagai hukum Allah, itu baru kufur syirik besar. Kita baca ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Adapun hukum mubaddal, yaitu berhukum dengan selain hukum Allah, maka tidak boleh dilaksanakan atau diamalkan dan tidak boleh diikuti. Pelakunya di antara kekafiran, kefasikan, dan kedzaliman. Tidak kafir secara mutlak. Ayatnya kan 3 redaksi. Faulaika humul kafirun, faulaika humul fasikun, faulaika humul dzalimun. Adapun yang kedua, maka hukumnya kufur akbar.
Ya, dalam kurung di sini, namun dengan syarat dia mengklaim hukum itu sebagai hukum Allah. Misalnya, orang yang membunuh dalam Islam dihukum apa? Kisos. Secara umum ya. Kalau ada orang mengatakan hukumannya itu cukup ya dicambuk ya 100 kali dan itu hukum Allah. Paham? Ini namanya apa? Mengganti hukum kisos dengan hukum apa? Cambuk, dan dia mengatakan inilah hukum Allah, hukum cambuk tersebut. Maka ini yang dikatakan Ibnu Qayyim dan ulama salaf atau ulama dakwah salafiyah sebagai apa? Kufur akbar. Ya, mengganti hukum Allah dengan yang lain serta mengklaimnya sebagai hukum Allah, itu baru apa? Kufur akbar. Sekedar mengganti hukum Allah sama dengan tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak kafir secara apa? Mutlak. Maka statement syirik besar yang paling berbahaya atau syirik rububiyah yang berbahaya di zaman ini mengganti hukum Allah, ini sama dengan statementnya kelompok Al-Khawarij. Maka waktu itu kita bantah lumayan agak panjang lebar berseri-seri, karena sekali lagi ini yang harus dipahamkan kepada Ahlus Sunnah dakwah salafiyah, garis pembeda antara dakwah salafiyah dengan dakwah harokiyah ataupun dakwah khawarij. Dan sekali lagi kalau mau yang lebih terperinci ada di buku kita Menyelami Samudra Kalimat Tauhid dalam poin pembatal Islam yang keempat. Nah, wallahu taala alam. Taib, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah mengokohkan kita di atas akidah dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara DKM dalam menentukan guru-guru atau ustadz yang akan mengisi kajian di sebuah masjid? Apakah boleh dengan kemampuan pengurus sendiri tanpa bertanya ke ahli ilmu? Kalau DKM-nya ulama semua tidak apa-apa. DKM-nya ahli ilmu semuanya, tidak ada masalah, mereka bermusyawarah. Namun kalau memang sama-sama orang-orang awam, maka Allah perintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Cuma sudah pernah kita sampaikan kalau nggak salah di sini, kata Syekh Shalih bin Fauzan dalam Al-Ajibah Mufidah dan juga para masyayikh dakwah salafiyah, cara memilih guru ini baik untuk masjid atau untuk kita sendiri. Yang paling utama ini dua hal yang harus betul-betul pahami. Kita cari guru, ustadz, dai yang pertama yang di atas akidah salaf, manhaj salaf. Jangan cari ustadz yang suka caci maki pemimpin di hadapan umum. Itu ustadz pengikut Abdullah bin Sabah al-Yahudi, menyimpang dari ajaran salaf dalam masalah pemimpin kaum muslimin. Sekali lagi lihat akidahnya. Kalau kita sudah menguasai kitab-kitab akidah salaf, insya Allah kita akan bisa menimbang, oh ini ustadz menyimpang dari akidah salaf. Buktinya ini postingannya sesat, mencaci maki pemimpin di hadapan umum. Sedangkan salaf mengharamkan, sedangkan akidah salaf mengharamkan caci maki terhadap pemimpin kaum muslimin. Atau dia wala kepada ahli bidah, bermesraan dengan ahli bidah. Kajiannya duet dengan ahli bidah, haroka, ahlan wa sahlan, semua golongan ikut dirangkul semuanya dalam artian inna ta'awanu fima tafaqna, kita tolong-menolong dalam kita yang sepakati dan seterusnya. Ini sudah jelas wala dan baroknya atau sikapnya kepada al-bidah menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham belum? Kemudian kalau sudah tahu, oh ini akidahnya sahihah,
Ya betul, kalau sudah celah menyimpang, sudah jangan dipakai. Bahaya, ini kita bertanggung jawab kepada umat. Kalau antum mengundang ustadz yang menyesatkan, yang sesat menyesatkan, ada jamaah yang sesat, antum yang bertanggung jawab. Ya, sebagaimana kata Rasul, man da'a ila dhalalah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang menyuruh kepada kesesatan, baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Naudzubillah min dzalik. Harus selektif. Ya, sekali lagi untuk kita sendiri atau untuk jamaah. Kemudian yang kedua, seandainya akidahnya sudah sahihah, lihat ya apakah dia ahli ilmu. Ya, apakah dia betul-betul menguasai ilmu agama. Dan tidak mungkin orang itu bisa menguasai ilmu agama tanpa bahasa Arab. Ya, makanya ada ulama yang mewajibkan belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena nggak mungkin kita bisa paham ilmu agama tanpa kuncinya apa itu bahasa Arab. Malayatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Bagaimana dia mau memahami Al-Quran dan Sunnah? Contoh ya, pembahasan yang paling prinsip, la ilaha illallah. Ya, itu ada pembahasan ulama dilihat dari sisi bahasa. Ya, la ma'budu bihaqqin illallah. La di situ la nafiya lil jinsi. Apa tugasnya? Kalau nggak bisa bahasa Arab, pelunga-pelungu dia bahas. Paham? Nggak mungkin bisa. Harus punya apa? Dasar bahasa Arab. Paham? Ya, kitab-kitab para ulama dengan bahasa Arab. Kalau tidak, fatal akibatnya. Dan pernah ini yang kita sering ceritakan, ini kisah di Surabaya, ya bukan di sini. Ya, pernah kita dicurhati oleh banyak jamaah. Ada yang dulu masih lewat SMS, belum ada WA dulu. Berapa tahun yang lalu sudah, pokoknya belum ada WA. Lewat SMS, Ustadz, ya ini kok ada statement dari Ustadz ya lain yang mengatakan orang yang nggak sholat berjamaah di masjid kafir. Kayak Khawarij tadi, ya. Anak waktu itu masih ya mungkin sibuk dan sebagainya, anak belum jawab. Anak kira mungkin halusinasi dia atau ya sudah, anak nggak jawab dulu. Telepon, ya Ustadz, anak mau curhat ke antum Ustadz. Anak duduk di Ustadz Fulan, dia mengatakan orang yang nggak sholat berjamaah di masjid kafir. Gimana Ustadz? Anak bilang salah inti. Ngapain duduk ke Ustadz yang nggak bisa bahasa Arab? Paham? Ketika ditanya, anak waktu itu yang SMS itu, anak suruh tanya ke ustadznya, apa dalilnya dia? Dijawab, dalam Sahih Muslim nomor sekian, Abu Daud nomor sekian. Oh ternyata anak buka di rumah, hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya, ucapan Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan, man taraka sholatal jamaah faqad taraka sunanal huda. Barang siapa yang meninggalkan salat berjamaah, maka dia telah meninggalkan sunnah petunjuk. Wa man taraka sunanal huda faqad kafara. Barang siapa meninggalkan sunnah petunjuk, maka dia kafir. Terjemahannya apa? Faqad kafara. Sebagaimana ayat tadi, faulaika humul kafirun. Khawarij memahami kafir ya kafir, keluar dari apa? Islam. Nggak buka sarahnya, penafsirannya ulama salaf seperti Ibnu Abbas tadi. Ya, ketika kita buka sarahnya, ya Abu Dawud, ada Aunul Ma'bud, sarah Sunan Abi Dawud, kemudian juga sarah Sahih Muslim kan ada. Kita buka, ternyata ya penjelasan ulama faqad kafar sama dengan tadi kufrun duna. Sang ustadz karena nggak bisa baca kitab bahasa Arab sesuai dengan terjemahnya faqad kafar, disampaikan ke jamaah faqad kafar, jamaahnya yang apa? Bingung. Salahnya siapa? Jamaahnya. Paham? Ngapain belajar kepada yang tidak bisa apa? Bahasa Arab. Ya. Dan itu banyak. Ya, pernah ya waktu itu ya, lagi ribut-ributnya itu, kita banyak dikasih kaset-kasetnya orang-orang yang sudah bertobat, alhamdulillah. Ya. Oh, luar biasa. Istilahnya apa? Ya istilahnya kayaknya alim ulama paham bahasa padahal jahil murakkab tentang bahasa. Yang lucu ya, dia bahas masalah jilbab ya, khimar ya. Khimar itu kerudung bahasa Indonesianya, khimar. Paham? Ya, dia menunjukkan kepada jamaahnya seolah-olah dia bisa bahasa Arab.
Kemudian ya dia mengatakan, tapi jangan salah ya, dengan bahasa keledai. Dalam bahasa Arab itu himar. Paham ya? Ya pokoknya seolah-olah dia paham bahasa Arab. Ini yang paling lucu ya, meskipun mengenaskan sebetulnya. Apa bedanya himar dengan himar? Ya dalam segi bahasa Arabnya, himar dengan himar. Dia jawab sendiri, bedanya cuma pada alif. Yang marah siapa ini? Coba Anda pegang kepala antum. Khimarun wa himarun. Apa bedanya kalau antum di sini? Podo wae katanya. Apa bedanya khimarun dengan himarun? Jelas kan? Iya, kalau dia bilang bedanya cuma apa? Kita yang dengar waktu itu, ini yang salah sih. Tapi itulah sekali lagi fenomena yang ada. Wakil salamin dafi. Nggak bisa bahasa Arab, cuma dia pura-pura menunjukkan kepada jamaknya apa? Sampai akhirnya apa? Jatuh ke dalam yang menggelikan tadi. Bedanya khimar dengan himar pada alifnya. Padahal semuanya ada apa? Alifnya sama alifnya. Khimarun dengan himarun. Paham dong? Cuma yang fatal tadi. Ya, fatwa ini yang kita ketahui, yang nggak kita ketahui wallahu taala alam. Intinya sekali lagi ini harus betul-betul dipahami. Belajar kepada dai atau ustadz, yang pertama lihat akidahnya. Ya, jangan lihat penampilannya dulu. Ya, karena pernah terjadi juga di Surabaya, kajian emak-emak. Ya, pernah suatu saat komunitas atau pengajian MT dulu istilahnya MT, majelis taklim, emak-emak apalah itulah. Manggil ustadz luar pulau. Ya, kita waktu itu nggak kenal siapa ustadz ini, bukan termasuk ustadz sunnah atau ustadz dakwah salafiyah. Dari pulau Fulan ya. Ketika itu kita ingat ada teman kita di pulau tersebut. Kita tanya, inti kenal enggak dengan ustadz Fulan? Oh itu kerabat ana ustadz. Itu adalah pengikut kelompok-kelompok teroris. Paham ya? Dipanggil di mana? Komunitas ya, emak-emak kajian sunnah. Ketika kita nasihati, kita kasih masukan, ya, ketika kita tanya, kenapa kok manggil ustaz seperti itu? Oh iya, karena apa? Penampilannya kan jenggotan, cingkrang. Dianggap apa? Salafi. Ya, ini sekali lagi kesalahan mereka dalam memahami siapa salafi. Ya, penampilan keseng itu bukan apa? Ciri khas dakwah apa? Salafiyah dalam artian gak bisa untuk membedakan. Ya, kelompok teroris, jamaah tabligh, ikhwan muslimin, dalam segi penampilan kadang apa? Sama. Apa bedanya? Akidah. Paham? Ya, kalau sudah akidah, ini garis pembeda terutama yang berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin. Paham dong? Ya, sekali lagi lihat akidahnya. Kalau sudah akidahnya sahih tadi, lihat apakah dia memang ahli ilmu atau dia orang yang jahil tentang masalah apa ilmu. Dan tadi ya nggak mungkin orang itu bisa paham ilmu agama tanpa background bahasa Arab, karena bagaimana mungkin dia bisa memahami kitab-kitab para ulama yang berbahasa Arab tanpa ya kuncinya tadi. Wallahu taala alam. Ada yang lain yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Ada? Taib, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.